Sahabat pembelajar, salam jumpa dan bertemu kembali dalam dialog pembelajaran visioner. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang pembelajaran pemecahan masalah atau problem based learning. Bersama saya Bapak Dr. Wasis D. Dwi Yogo. Selamat siang Pak Wasis. Selamat siang, Iya. Mas Darman. Kita masih melanjutkan perbincangan kita terdahulu tentang pembelajaran visioner. Salah satunya adalah menyiapkan generasi kita untuk bisa memecahkan permasalahan di masa datang. Atau kerap kali yang sekarang banyak diajarkan di sekolah adalah problem based learning. Ya. Nah, konteks problem based learning sendiri ini sebenarnya adalah digunakan untuk apa? Karena kan banyak sekali model-model pembelajaran yang dilakukan, tapi sasaran dan tujuannya ini rata-rata hanya adalah untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, apakah benar bahwa problem based learning ini digunakan untuk meningkatkan hasil belajar atau adalah satu pemikiran lain? Ya. Jadi untuk menjawab itu maka ada jawaban filosofis dulu pertanyaan. Pertanyaan kita kan, kenapa kita harus sekolah? Supaya Sekolah dapat itu ilmu, untuk Pak, apa? ya? Sekolah itu untuk apa? Sekolah itu untuk menyiapkan mereka di dalam masa depan, untuk memecahkan persoalan hidupnya di masa depan, kan? Ya. Memecahkan masalah di masa depan. Karena memecahkan masalah di masa depan, maka sekolah itu harus mampu mengembangkan program yang disiapkan untuk masalah masa depan, atau paling tidak bisa juga masalah masa kini. Nah, di dalam teori yang namanya masalah itu ada dua hal, yaitu yang disebut sebagai well structure. Ya, satu lagi, yang kedua adalah yang disebut sebagai ill structure. Yang well structure itu adalah pemecah masalah yang pemecahannya sudah ada rumusnya, bahkan rumusan masalahnya jelas dan caranya pun sudah ada rumusnya. Misalnya masalah matematik. Ya. Jadi soalnya jelas. Misalnya ibu ke pasar membawa uang berapa misalnya. Biasanya kalau di sekolah kan ada ditanya terus jawab. Nah, kita diketahui, ditanyakan, dijawab. Itu sudah nah, jelas. itu sebenarnya problem solving. Yang bukan problem solving itu misalnya 2 tambah 3 itu berapa, itu bukan problem solving. Yang namanya problem solving itu kalau si anak di dalam memecahkan persoalan itu dia harus mengintegrasikan pikiran-pikiran yang ada di dalam struktur memorinya. Misalnya dia akan mengintegrasikan soal hitung, 2 tambah 3. Tetapi di dalamnya juga ada persoalan konsep bahasa, konsep terminologi. Misalnya kalau ibu ke pasar membawa uang lalu dibelikan. Nah, kalau dibelikan itu artinya apa? Ditambah atau dikurang gitu. Berarti itu tercermin dalam soal-soal cerita ya, Pak, ya kalau di matematika itu di soal cerita itu memenuhi unsur sebagai problem solving. Nah, itu problem solving yang masa kini yang disebut sebagai well structure. Tetapi ada problem solving yang ill structure. Kalau ill structure itu yang masalahnya itu sendiri belum begitu jelas, apalagi cara pemecahannya. Kalau kita melihat kondisi adik-adik kita sekarang, artinya kena satu problem sedikit, pola pemecahannya kan kadang-kadang bisa tawuran, bisa mabuk-mabukan. Terus kita misalnya kalau dalam konteks tidak hanya sekolah, tapi konteks ke masyarakat luas, kita sepak bola kalah saja bisa menghujat, bisa marah, bisa membakar. Kita nyalonkan wali kota kalah, kita tidak legowo. Ini apakah karena kita tidak pernah belajar problem solvingnya pada waktu kita masa sekolah ini, Pak? Ya, salah satunya adalah itu. Jadi apa yang dia pikirkan atau apa yang dia belajar dari lingkungan itu masih seperti itu. Karena yang dia belajar dari lingkungan pada waktu dia melacak struktur kognitifnya yang ada di dalam kepalanya, pemecahannya adalah itu gitu. Tetapi kalau yang begitu dia melacak di dalam struktur kognitifnya itu ada alternatif-alternatif lain, ada pengetahuan-pengetahuan lain, mungkin akan berbeda cara memecahkan masalahnya gitu. Nah, yang ill structure tadi itu
Kalau yang paling sangat ill structure itu misalnya persoalan negara kita ini apa sih sekarang? Kita itu sebagai negara nomor 5 terbesar di dunia, nomor 5 secara kuantitatif, tetapi secara kualitatif Human Development Index kita masih masuk di 121. Ya. Berarti kan masih jauh tertinggal gitu. Karena kita suka yang besar, Pak. Tidak suka yang kecil-kecil. Kalau kecil kan cuma 1, 2. Besarnya negaranya. Besar Tetapi negaranya. kualitasnya ibaratnya gitu badannya gede. Nomornya gede-gede juga gitu. Badannya gede, itu begitu dia pancu sama anak yang kecil itu kalah gitu secara kualitas. Dan kalah terus gitu. minta maaf gitu. Nah, jadi itu. Nah, ill structure itu adalah kalau mampu memecahkan persoalan. Misalnya begini, sekarang calon presiden, Iya. ada berapa calon presiden sekarang ini? Belum tahu, Pak ya. Yang sudah muncul itu misalnya Wiranto, Abu Rizal Bakri, Surya Paloh gitu. Iya, Prabowo. Itu coba kalau ditanya, masalah untuk mesejahterakan masyarakat kita itu seperti apa? Bisa sangat berbeda. Apalagi caranya. Nah, itu adalah contoh yang ill structure. Tetapi bagaimana ill structure di dalam pembelajaran yang kita di sekolah? Ya mungkin kita bisa memikirkan misalnya persoalan panas bumi. Iya. Kalau kita di Malang semakin hari ini semakin panas sekarang ini gitu. Kira-kira 30 tahun yang akan datang kira-kira kalau panasnya begini akan seperti apa? Iya. Lalu bagaimana kita hidup di bagi kawan-kawan yang dari luar Jawa nganggap Malang ya masih dingin. Masih dingin. Nah, iya. Taruhlah kalau itu yang bukan persoalan. Yang persoalannya adalah transportasi. Iya. Jalan itu rasanya jalan utama itu yang di dekat pertokoan Abdurrahman Saleh di Basuki Rahmat misalnya. Betul. Apa mungkin bisa dilebarkan? Nah, sekarang 30 tahun yang akan datang bagaimana kondisi kendaraan. Nah, itu yang sudah terjadi di Jakarta. Betul. Di Jakarta itu setiap hari 150 sepeda motor itu sepeda motor baru yang dibeli oleh konsumen. Misalnya seperti itu. Nah, bagaimana persoalan itu? Persoalan yang real yang bisa dimasukkan di sekolah, lalu persoalan-persoalan itu dicoba bagaimana kalau itu dikaitkan dengan bidang studi. Jadi bagaimana bidang studi itu bisa mengkaitkan dia dengan persoalan-persoalan yang masa yang akan datang. Berarti selama ini proses pembelajaran atau konten-konten kurikulum dari pembelajaran kita belum banyak memuat bagaimana siswa itu bisa belajar untuk memecahkan sebuah problem-problem kecil yang nantinya mempersiapkan diri untuk memecahkan problem besar dalam kehidupan nyatanya, Pak. Ya, jadi kita memang ini juga menjadi persoalan gitu ya. Kita ini masih banyak penyakit bahwa kalau ada sesuatu metode yang dikatakan, oh ada metode baru, walaupun itu juga bukan baru denger aja sebenarnya. Ya. Lalu seolah-olah semuanya harus itu. Begitu dulu ada pembelajaran keterampilan proses, maka semuanya harus keterampilan proses. Pembelajaran CTL, konteks Jabar semua harus begitu gitu. Itu kayaknya mendapatkan bantuan dari ADB, Pak. Ya. Sehingga semuanya akan jadi seragam begitu ya. Ya, jadi semuanya ingin diseragamkan. Lalu dianggap bahwa metode yang lain itu sudah tidak berguna gitu. Iya. Saya mau tanya. Masih ingat nggak warna pelangi? Michiku Ibiniwa. Itu kelas berapa? Kelas 2 SD. Berapa tahun yang lalu? Kalau saya sekarang ya 38 tahun yang lalu. Itu pakai metode apa? Mnemonik. Atau kalau saya ya itu kan mnemonik, menghafal. Ya, kalau karena kita di bidang pembelajaran mengatakan itu adalah itu menghafal. Apakah menghafal itu menjadi tidak penting? Penting juga. Penting sekali. Bahwa penting menghafal misalnya nama-nama ibu kota provinsi penting enggak? Penting. Menghafal doa sholat, Pak ya. Iya. Jadi menghafal ceramah itu juga masih penting juga. Jadi memang di dalam pembelajaran itu metodenya itu bergantung pada hasil belajarnya. Iya. Nah, kalau hasil belajarnya menggunakan Bloom, maka dia kognitif, afektif, psikomotorik. Yang kognitif pun bertahap dari mulai pengetahuan, pemahaman sampai mencipta. Sampai mencipta. Nah,
itu tentu menggunakan metode tersendiri. Nah, sekarang banyak orang yang mengatakan bahwa ini juga salah, kalau bahwa semua juga harus pakai problem based learning, itu juga salah, nggak harus begitu. Baik. Jadi bahwa menghafal juga harus menghafal, kalau metodenya yang praktikum ya harus menggunakan praktikum, yang problem solving juga harus problem solving gitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Wasis atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Sahabat pembelajar, itulah perbincangan kita untuk membahas tentang problem based learning. Ada satu tip penting buat kita pelajari adalah perlunya kita pembelajaran yang berbasis proses, bukan berbasis proyek. Karena disinilah kita akan meletakkan anak-anak kita, anak didik kita menjadi insan-insan yang mampu memecahkan problematikanya sendiri dan juga problematika kehidupannya di masa yang akan datang. Sampai jumpa dan selamat pagi.